Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Lestari dengan NIM 220 210 2010 74 dari kelas pemberdayaan. Untuk memenuhi tugas akhir, di sini saya akan membacakan analisis tentang kegiatan mengajar di sekolah luar biasa atau SLB Beranjangan. Tidak hanya menjadi pengalaman pedagogis, tetapi juga memperluas pemahaman tentang pentingnya pengorganisasian masyarakat dalam konteks pemberdayaan kelompok rentan, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam prosesnya terlibatnya berbagai pihak, mulai dari guru, orang tua, hingga relawan, juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam pengorganisasian masyarakat seperti partisipasi, keswadayaan, kesetaraan, keberlanjutan, dan kemandirian. Prinsip partisipasi tampak dari keterlibatan aktif komunitas atau relawan dalam mendukung proses belajar, baik melalui kehadiran dalam kegiatan sekolah maupun penyediaan fasilitas penunjang. Keswadayaan tercermin dari inisiatif internal sekolah dan komunitas untuk mengatasi keterbatasan dengan mengoptimalkan potensi lokal seperti memanfaatkan sumber daya manusia dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sementara itu, prinsip kesetaraan terwujud dalam upaya menciptakan ruang belajar yang memperlakukan setiap anak secara adil tanpa diskriminasi atas dasar kondisi disabilitas. Keberlanjutan muncul melalui perencanaan program jangka panjang seperti program-program yang dilakukan oleh komunitas turun tangan setiap minggunya. Terakhir, kemandirian menjadi tujuan utama, yakni menjadikan anak-anak berkebutuhan khusus mampu memiliki kemampuan dasar, kepercayaan diri, dan dukungan sosial yang cukup untuk hidup mandiri sesuai kapasitasnya. Dengan demikian, pengalaman mengajar di SLB menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan bukan hanya sarana peningkatan kemampuan individu, tetapi juga merupakan proses kolektif yang mengedepankan prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang inklusif, adil, dan berdaya. Kegiatan mengajar di Taman Bacaan Masyarakat atau TBM PKBM Al-Mutakin menjadi pengalaman yang memperlihatkan peran penting lembaga non-formal dalam mendekatkan akses literasi kepada masyarakat. TBM tidak hanya berfungsi sebagai pusat belajar, tetapi juga sebagai wadah pembentukan kesadaran kolektif dan penguatan peran serta masyarakat dalam pendidikan selama proses mengajar terlibat, bahwa TBM mampu mendorong tumbuhnya masyarakat mulai dari relawan, orang tua, tokoh masyarakat, hingga anak-anak. Kegiatan ini mencerminkan beberapa fungsi utama dalam pengorganisasian masyarakat, yaitu yang pertama, fungsi edukatif yang tampak dari proses pembelajaran literasi dasar, meningkatkan membaca, menulis, dan berpikir kritis yang diberikan kepada anak-anak. Yang kedua, fungsi fasilitas melalui peran TBM dalam menjembatani kebutuhan belajar masyarakat dengan berbagai sumber daya seperti buku, media belajar, serta relasi dengan mitra sosial seperti komunitas turun tangan. Dan yang ketiga, fungsi representatif di mana TBM hadir sebagai suara atau sarana dari masyarakat yang seringkali terabaikan dalam akses pendidikan formal.
sehingga mampu memperjuangkan hak belajar mereka secara lebih adil. Yang ketiga, fungsi advokatif dalam hal mendorong partisipasi masyarakat untuk sadar akan pentingnya literasi sebagai bagian dari pembangunan sosial dan pemberdayaan. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemberdayaan. Terlihat dari dorongan TBM terhadap kemandirian belajar, keterampilan hidup, dan peningkatan kapasitas individu sebagai bekal berperan dalam lingkungan sosialnya. Dengan demikian, kegiatan mengajar di TBM, PKBM Al-Mutakin tidak hanya sebatas mendidik, tetapi juga merupakan praktik langsung dari proses pengorganisasian masyarakat, yakni menggerakkan masyarakat dan memperkuat komunitas melalui pendekatan literasi yang transformatif. Dan TBM menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan berbasis masyarakat dapat menjadi alat strategis dalam menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, berbudaya, dan peduli terhadap kemajuan bersama.